Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdul, NIM 2902 dari Prodi, dan pada kesempatan kali ini yaitu akan membahas mengenai investasi, dan ini termasuk mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pengertian investasi, yang kedua jenis investasi, yang ketiga manfaat, yang keempat tips, yang keenam resiko investasi, dan yang keenam aplikasi investasi. Nah, untuk pengertiannya sendiri, investasi itu aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Nah, investasi sendiri untuk perekonomian di Indonesia itu sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Eh, so- Kaum aliran sendiri menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Nah, investasi sendiri, ada sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi ini merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, ketika pengusaha atau individu ataupun pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam. Ada sejumlah pembelian barang modal, tetapi ini digunakan untuk produksi sehingga dapat memacu produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sisi lain, tapi perekonomian negara yang lesu sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Nah, apalagi sekarang pasca pandemi ya, ekonomi benar-benar 2 tahun terakhir ekonomi benar-benar turun. Eh, Sekarang mungkin sudah agak membaik dan investor-investor sudah masuk ke negara-negara kita ya, negara Indonesia. Terus selanjutnya jenis investasi berdasarkan waktu. Yang pertama itu ada investasi jangka pendek, yang mana investasi ini yaitu investasi yang dilakukan dalam waktu singkat. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi ini ditujukan untuk masa depan. Jadi investor membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menikmati hasilnya. Nah, perbedaannya, investasi jangka pendek dari segi modal. Investasi jangka pendek bisa dimulai dengan modal kecil. Bahkan tidak sedikit instrumen yang bisa dimulai dengan budget ratusan ribu rupiah. Namun resikonya, pergerakan investasi yang cepat membuat resiko yang ditawarkan juga besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya yaitu pergerakan harga pasar yang tidak stabil. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Untuk masa depan, cocok untuk mempersiapkan dana pensiun. Jangka waktunya untuk investasi jangka pendek itu minimal 1 tahun. Lalu ada investasi jangka panjang. Modal keuntungan investasi jangka panjang bisa dibilang cukup besar sehingga perlu dana ekstra untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Resikonya lebih minim resiko karena pergerakan uang tidak cepat. Karena
Tidak heran kalau Warren Buffett mengatakan sabar adalah kunci penting dalam investasi. Tujuan itu sendiri yaitu untuk masa depan, cocok untuk mempersiapkan dana pensiun, dan ini jangka waktunya minimal 5 tahun. Jadi itu perbedaan antara investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, selanjutnya jenis investasi yang populer, ya. Yang pertama, kepercayaan investasi. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, perwalian investasi adalah forum yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghimpun dana dari masyarakat umum dengan modal yang mereka diinvestasikan ke dalam portofolio bursa efek mereka. Portofolio surat berharga terdiri dari produk pasar uang, obligasi, dan juga saham. Lalu yang kedua, ada alat investasi. Ini paling dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Membeli saham di perusahaan yang terdaftar, kita menjadi pemegang saham perusahaan itu dan berhak atas dividen yang sama dengan presentasi saham yang Remet memiliki di perusahaan itu. Nah, untuk undang-undangnya sendiri, investasi atau pasar modal itu tertera dalam nomor 8 tahun 1995. Nah, di sana dijelaskan bahwa memberikan penjelasan tentang definisi, pengertian atau aturan tentang undang-undang pasar modal. Ada reksadana, ada bursa efek gitu, lembaga clearing, pinjaman, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Bagaimana? Ada di sana untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu selanjutnya ada emas dan logam mulia. Nah, selain saham, emas dan logam mulia merupakan salah satu alat investasi yang dikenal masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Investasi ini juga cocok bagi yang menginginkan investasi jangka panjang dan cenderung aman. Seiring dengan kenaikan harga emas dan logam mulia, untungnya peningkatan ini disebabkan oleh respon terhadap situasi tertentu yang mengarah pada nilai investasi di pasaran. Nah, banyak di kalangan ibu-ibu atau masyarakat Indonesia yang memilih untuk investasi emas dan logam mulia. Kita bisa saja eh, ketika kita memegang uang, kita membelikan emas atau logam mulia, ya, kita simpan dan itu untuk pegangan kita gitu. Nah, ketika memang banyak atau ada darurat, kita bisa menjualnya itu kembali. Secara harga emas dan logam mulia dari waktu ke waktu naik, dan kalaupun kita jual beli sekian, itu dapat potongannya tidak terlalu besar. Lalu yang D itu ada obligasi. Obligasi sendiri yaitu sertifikat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dialihkan. Obligasi mencakup komitmen bahwa penerbitan membayar bunga dalam bentuk bunga selama jangka waktu tertentu, dan pada waktu tertentu membayar pokok utang kepada pemegang obligasi. Pendapatan bunga pemegang obligasi adalah kupon. Lalu ada deposito tetap. Deposito berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi dibanding dengan tabungan biasa. Selain itu, deposito berjangka memiliki waktu yang pasti, biasanya 3 sampai 12 bulan. Jika menarik dana sebelum batas waktu yang ditentukan, maka akan didenda oleh bank terkait. Sehingga
semakin tinggi jumlah nominal yang dimasukkan sebagai deposit, semakin tinggi keuntungannya. Nah, ini pada umumnya ada di bank-bank ya, di Bank Indonesia, yang mana ada di sana yang namanya deposito berjangka. Eh, Biasanya setiap bank itu dengan minimal ya, dengan minimal 1 tahun dia memberikan deposito berjangkanya ini. Nah, itu tadi tujuannya, karena perputaran uangnya mereka itu mengambil dari situ. Jadi semakin tinggi jumlah nominal yang kita masukkan, yang kita depositkan kepada bank, semakin tinggi pula keuntungannya. Nah, bisa dibayangkan ya, jika kita memiliki 1 tahun misalkan untuk deposito berjangka 1 tahun dengan 500.000 misalkan per bulan, itu bisa berapa kan 1 tahun, belum lagi dengan bunganya, keuntungan kita semakin tinggi gitu. Nah, itu dari segi contohnya saja. Nah, selanjutnya ada properti. Nah, tanah dan bangunan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Nilai properti yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencapai 15 sampai 20%. Tentu sangat menarik ya. Apabila jika lokasinya strategis. Mengapa begitu menarik untuk berinvestasi di properti ini? Karena kebutuhan pokok dan risiko dari investasi ini sudah pasti diminimalisir. Yang G, ada asuransi. Tidak hanya melindungi diri sendiri, namun juga melindungi keluarga serta aset yang dimiliki, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Jika asuransi secara umum masuk akal sebagai perlindungan, asuransi juga bisa menjadi salah satu pilihan dalam hal menginvestasikan uang. Saya ini cerita, saya pernah ditawari untuk asuransi diri ya, di suatu bank dengan setoran awal itu 300.000. Nah, 300.000 ini bisa mengcover, akan tetapi ya, akan tetapi asuransi ini hanya mengcover ketika kita dalam masa-masa yang memang dikatakan benar-benar parah. Artinya kita mengalami kecelakaan, lumpuh total, dan eh, kematian. Dengan harga 300, kita pihak bank memberikan suatu perlindungan atau suatu eh, timbal balik kepada si nasabahnya ini sekitar 30 juta. 30 juta. Akan tetapi untuk asuransi itu sendiri memang kita butuh asuransi untuk melindungi diri ya. Apalagi sekarang ada istilahnya BPJS ya. BPJS Ketenagakerjaan, di situ sudah mengcover semuanya. Jaminan kehilangan kerja, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja itu ya. Jadi sudah di cover semua itu di BPJS. Nah, lalu apa saja manfaat investasi? Yang pertama yaitu menghindari dari inflasi. Inflasi yang terjadi setiap tahunnya membuat nilai aset berkurang. Dengan melakukan investasi, maka aset juga akan berkembang sehingga nilai tambah bisa mengimbangi gerusan inflasi. Nah, bagaimana tidak meningkat ya? Bagaimana tidak meningkat inflasi dari setiap tahun gitu. Eh, Banyak, bahkan sekarang banyak investor masuk ke Indonesia itu tujuannya untuk menekan angka inflasi ini. Yang kedua, meningkatkan nilai uang atau kekayaan.
Manfaat dan tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kekayaan. Bayangkan ya, jika teman-teman memiliki investasi berupa emas yang harganya naik setiap tahunnya. Tentu hal tersebut akan menjadi sumber penghasilan tambahan untuk meningkatkan harta. Ya. Yang memang sangat menjanjikan yaitu manfaat investasi di emas. Apalagi harga emas memang dari tahun ke tahun itu kenaikannya sangat signifikan sekali gitu. Jadi harapan besar ketika emang kita memiliki modal yang cukup, alangkah baiknya untuk diinvestasikan dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk apapun. Namun yang sangat menjanjikan yaitu berupa emas. Yang ketiga ada kebutuhan darurat. Nah ini yang tadi sempat disinggung, yang mana investasi ini apalagi di dalam berbentuk emas yang banyak di kalangan masyarakat ya, itu untuk kebutuhan darurat. Nah ketika kita mengalami keadaan di mana membutuhkan dana untuk suatu kebutuhan, tentu kita bisa menggunakan dana atau aset yang telah kita investasikan. Tidak perlu pusing untuk mencari pinjaman ke sana kemari ya, karena masih tertutup dengan investasi ini. Jadi itu yang tadi saya sempat singgung di awal, bahwa manfaat investasi yaitu untuk kebutuhan darurat. Misalkan kita menginvestasikan, kita ada dana, kita investasikan untuk membeli emas misalnya. Nah ketika kita dalam keadaan membutuhkan dana suatu kedaruratan, emas ini kita bisa jual kembali gitu. Apalagi setiap tahunnya itu naiknya. Lalu yang keempat, mempersiapkan kebutuhan masa depan. Berinvestasi dan dapat membuat kita mempersiapkan modal untuk kebutuhan di masa depan. Sebut saja untuk di kalangan pemuda ya, di kalangan anak muda, biaya pernikahan ya, biaya pendidikan anak nantinya, biaya kesehatan dan lain-lain. Melalui investasi ini kita bisa mengatasi nih peningkatan biaya pada kebutuhan-kebutuhan tersebut ya. Jadi manfaat dari investasi sendiri itu ada untuk mempersiapkan masa depan, jelas ya, karena kita tidak mungkin kehidupan kita hanya terus begini saja gitu. Maksudnya begini tuh stuck di posisi ini. Kita harus mempunyai tujuan yang memang uh, gemerlap cemerlang gitu di masa yang akan datang atau di masa depan. Apalagi nanti ketika memang sudah berkeluarga harus ada biaya ini biaya itu gitu ya, tapi jangan dijadikan suatu beban ya, karena itu semua sudah ada yang mengatur, kan, tetapi kita harus mempersiapkan sejak dini melalui investasi. Dan kelima yaitu mencapai finance freedom. Finance freedom ini kondisi di mana kita merdeka secara finansial, artinya penghasilan kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu manfaat untuk yang kelima. Manfaat yang keenam yaitu pensiun lebih siap. Tentu ya, seseorang tidak akan bekerja seumur hidup, tentunya dong ya. Nah maka dengan itu investasi bisa mempersiapkan masa depan. Selagi masih muda, persiapkanlah masa depan dengan baik, sehingga selain menabung kita juga bisa berinvestasi dan memanfaatkan efek compounding untuk mempersiapkan dana pensiun. Yang ketujuh, melatih dalam mengambil keputusan. Nah ini yang paling uh, bisa dikatakan uh, apa ya, sesuatu yang memang banyak di kalangan anak muda untuk ragu dalam investasi. Nah sebenarnya ada banyak pilihan investasi ya di zaman sekarang itu, sehingga kita bisa memilih investasi yang tepat. Nah harus bisa mengambil keputusan finansial. Berbagai masalah yang akan kita hadapi akan mengasah kemampuan kita untuk menganalisis
wawasan dan pengetahuan tentang investasi maupun akan bertambah seiring waktunya. Yang kedelapan, membuka wawasan. Nah, menjadi seorang investor akan membuat kita memiliki banyak relasi karena akan sering bertanya dan bertukar pikiran terkait produk investasi apa yang tepat untuk dipilih. Secara tidak langsung, wawasan kita tentang ekonomi dan finansial pun akan semakin luas. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan menjadi seorang perencana keuangan yang handal. Nah, investasi sendiri kita bukan hanya sekedar investasi itu kita juga harus jelas investasi dalam bidang apa, investasi produknya apa gitu ya, itu harus jelas. Nah, makanya ketika memang kita berinvestasi itu banyak produk-produk yang akan ditawarkan kepada kita. Nah, ini yang akan menambah wawasan kita, membuka wawasan kita dalam hal investasi gitu. Ini ada tips ya. Ada tips gimana cara melakukan investasi agar mendapatkan uang. Namun pada dasarnya ya investasi kita selalu mendapatkan uang. Tapi ini ada tips cara untuk melakukan mendapatkan uang. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas sudah pasti. Sebelum investasi pasti kita sudah memikirkan, ya memikirkan tujuannya kita kemana, arahnya kemana, itu sudah pasti. Yang kedua, mendapatkan nilai seberapa banyak modal yang bisa disiapkan. Nah, setelah kita memiliki tujuan untuk mengarah ke sana, tentu kita menyiapkan budget atau modal yang kita siapkan. Nah, yang ketiga, memahami risiko pada diri sebagai investor dan jenis investasi yang diambil. Ya, ini tipsnya. Nah, setelah nilai yang kedua tadi, kita harus memahami dulu. Setelah misalkan mengambil produk A, investasi produk A, risikonya ini nih. Nah, itu teman-teman harus bisa memahami resikonya terhadap produk yang diambil. Nah, teman-teman ketika memang produknya itu gagal ataupun nilainya kecil ya, nah teman-teman sebagai investor dan jenis investasi pun teman-teman harus memahami ke situ. Yang keempat, perhatikan aspek legalitasnya. Nah, ini memastikan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, pahami siapa regulatornya. Lalu baca ketentuan yang berkaitan dengan produk secara seksama. Nah, itu tips untuk melakukan investasi ya. Teman-teman harus jeli dan teliti dalam hal investasi. Risiko investasi sendiri. Yang pertama, suku bunga. Ya, bagaimana tidak suku bunga, karena investasi semakin tinggi semakin besar juga. Yang kedua, inflasi. Inflasi, bagaimana kita tahu ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang inflasinya sangat tinggi sehingga investor masuk nilai pun tinggi. Lalu yang ketiga, pasar. Yang keempat, likuiditas. Yang kelima, nilai tukar mata uang asing. Ya, nilai mata uang asing. Indonesia saat ini memiliki yaitu 1 dolar sekitar 15 ribuan. Ya, ini lemah tentunya nilai tukar mata uang kita terhadap asing itu lemah. Terakhir nilai tukar kita sudah berturut-turut ini ya sekitar 3 tahunan atau 4 tahun nilai tukar rupiah kita dari 12.000 ke atas ya. Padahal terakhir itu di zamannya Susilo Bambang Yudhoyono kalau tidak salah ya, itu sempat menembus angka 12.000. Nah, ternyata kesini makin tinggi ya, 15.000 ya, sampai tembus lah itu. Lalu yang keenam, sovereign negara.
Yang ketujuh, reinvestasi. Nah, untuk kalangan anak muda yang sekarang ya, zamannya milenial, ada investasi melalui aplikasi. Yang pertama Bibit, yang kedua Ajaib. Bibit ini sebenarnya aplikasi investasi terbaik juga, ya, cocok digunakan untuk pemula lah gitu. Proses investasinya dibantu oleh seorang manajer investasi. Jadi mungkin ketika kita masuk ke sini sudah dipandu gitu. Lalu yang kedua Ajaib, ini memberikan berbagai rekomendasi saham dan reksadana terbaik bagi kita yang ingin memulai investasi. Kita bisa memulai investasi ini dari harga Rp10.000. Tuh. Terus Ibgo, ada Bareksa, ada Tanam. Nah, mungkin itu saja eh, pembahasan mengenai investasi untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.